kok diem aja sih, kenapa nggak ikut main? Sini deh, main deh. Oh iya bang, boleh bang. Main apa bang? Main basket lah. Oke, tim mana bang? Nah, kebetulan deh, ini kita main basket cuma lempar-lemparan aja. Nggak ada ringnya. Gak ada Boleh kau ringnya. jadi ringnya, dijadiin ring aku bang. Sebagai senior pun ketika mau ospek gitu kan, sebagai senioritas kita tuh tahu gitu porsi-porsi yang mana. Gue lapar. Gue mau mie ayam. Nih, gue kasih uangnya, lu beli mie ayam. Dikasih lah uang sama dia kan. Wih, baik banget nih senior nih. Cuman merintah gitu doang kan. Pas gue lihat, cuman goceng dikasih. Sisanya gue yang nombokin. Mie ayamnya 12.000, gue dikasihnya goceng. Ibaratnya, woi ambilin ini dong. Gue nggak pernah bilang minta Senioritas. tolong. Gue nggak pernah bilang minta tolong. Gue hanya bilang, woi ambilin ini dong. Tapi pada akhirnya gue bilang, Yo, what's up? Balik lagi dengan kami Unopi Unai Opinion. Oke, teman-teman pendengar setia dari Unopi. Sekarang kita masuk ke tema yang sering diperbincangkan oleh siswa dan mahasiswa. Nah, tapi sebelum sampai di sana, saya mengingetin lagi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan ceritanya, curhatannya, ataupun aspirasinya, langsung saja cek IG BEM Unai, daftar di Unai Opinion. Oke? Baiklah, pada saat ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sebenarnya nggak spesial-spesial banget sih, karena gue pribadi juga udah sering mengenal mereka di kehidupan hari-hari gue. Jadi yang pertama langsung diperkenalkan saja sebenarnya. Di sini ada Bang John Will. Bang John Will. what's up guys, yo welcome back, asik. Kayak YouTube channel gue, padahal bukan ya. Bang John Will, bisa ini dong, perkenalan dulu ke para pendengar dong. Apa nih harus dikenalin nih? Maksudnya Nama, angkatan, ambil jurusan apa, Status. oh, status. status, oke. Halo guys, nama gue John William, sering dipanggil John Will. Tingkat akhir gue senior ya, kalian harus hormat. Canda senior. Canda. Kan kita bahas topiknya. Gitu. Iya, udah ada bocorannya tuh. Oh, Terus yang kedua adalah apa tadi jurusan tadi S1 jurusan. keperawatan, statusnya merit student. Insya Allah nanti kalau udah mau ambil S2. Oh. Ini nggak di perumahan merit student kan ini kan? Oh enggak selalu. Nah. Ini di apartemen. Sorry. Oke, sekarang Gabriel Christopher. Oke. Halo semua, perkenalkan nama gua Gabriel Christopher. Tingkat 2, jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Single Mantap. or apa nih? Duda. Enggak, lu lihat dari perawakannya gitu loh, kayak omong kan. Brewok ya kan? Brewok, gahar gitu ya. Apa gahar? Oh. Ganas. Enggak, gue ngeliat lu gahar lo. Gue liat kayak agak melambai gitu loh. Gua agak gini gue ya. Oke guys. Nah, jadi pada hari ini kita membicarakan senioritas. Betul. Nah, menurut ini kita ini sebagai junior lah ya, Gabriel. Kita junior. Nah, di sini cuma ada satu senior kita nih. Nah, jadi supaya adil, 1 lawan 1 aja ya. Jadi Gabriel lawan Bang John Will. Mari kita debat soal senioritas. Oke. Oke. Gimana nih? Di mana Dek rumahmu Dek? Biar ku samperin lu. Ampun Bang, jangan dipukuli aku Bang. Aduh. Gimana ya? Apa yang mau ditanyakan tentang senioritas? Gue senior yang baik loh. Solo dong, tangannya jangan. Gue junior yang baik. Ini contoh doang, maksudnya ngalangin gitu nggak enak. Ngalangin ya, rapin lengan ya. Gitu. Biar enak. Nah, ke Gabriel dulu. Gabriel di Unai udah 2 tahun ini kan di Unayan? Betul, 2 tahun kurang lebih. Rencana berapa tahun di Unai?
Sampai lulus dong. Sampai lulus dong. Jangan Kira setengah sampai punya doang. anak gitu loh. Sampai lulus, mau 4 tahun, 7 tahun kan sampai lulus itu. Lulus ya Jangan, gitu. jangan 7 tahun. Terlalu lama itu, Bang. Oke, Gabriel, pernah nggak merasakan senioritas di UNAI? Pernah banget. Wih, bisa sharing dong, Boleh. sharing. Boleh. Sharing dulu dong. Nah, sharing senioritas ya. Iya. Sebenarnya dulu banget, gue nggak mau sebutin kapan ya. Iya, Sebut lah, nggak asik banget sih nggak disebut. Ini pasti ya. tempatnya sebutin, namanya jangan. Namanya jangan, maksudnya sebutin di mana, kapan, Iya. dengan siapa. Oh, dengan siapa namanya dong? Dengan itu salah ya. Sorry. Dengan senior. Oh iya, dengan senior pastinya. Okay. Tempatnya di daerah Jakarta Selatan. Jadi berkumpul lah kita satu angkatan. Ini sebelum masuk ke UNAI? Sebelum. Oh sebelum. Oh berarti kita cerita dulu sebelum di UNAI ya. Ya. Jangan. Oke, sebelum UNAI. Oke. Di UNAI ini baik-baik kok, enak-enak. Nggak ada senioritas, kakaknya baik-baik. Contoh Bang John Will kan baik kan, ramah banget. Sampai saking ramahnya kita nunggu dia gitu loh. itu mungkin karena di podcast aslinya. Kirim nomor ini kok, nomor GoFood kalian. Nomor OVO kalian kirim. Tuh. Baik kan, contoh nih kakak kelas yang baik, kakak tingkat yang baik. Kirim doang, nggak gue izin. Oke, jadi ada cerita kena senioritas di luar UNAI ya? Benar banget di luar UNAI. Oke, coba. Jadi dulunya nih karena senioritas, jadi kita sering nongkrong sama abang-abang tingkat, sama abang-abang kakak kelas, nongkrong, mainlah mereka basket. Main mereka nih. Dia main. Dilihat lah aku diem doang kan, diam aja duduk liatin dia main. Dipanggil lah, Dek, sini Dek, sini. Nah, kok diem aja sih, kenapa nggak ikut main? Sini deh, main deh. Oh iya bang, boleh bang. Main apa bang? Main basket lah. Oke, tim mana bang? Nah, kebetulan deh, ini kita main basket cuma lempar-lemparan aja, nggak ada ringnya. Boleh kau jadi ringnya, dijadiin ring aku bang. Dijadiin. Macam betul aku bikin jadi ring. Salah seniornya, salah. Harusnya jadi bola. Dulu cocoknya jadi bola. Harusnya jadi bola, kita lebih setuju jadi bola dibanding jadi ring. Gini ya, logikanya gini, lu jadi ring, lu gini kan, lu gini nih. Nah, pertanyaan gue, lu sama perut tuh beradu gitu lu, mana yang masuk duluan? Iya, gitu. jadi nggak bisa masuk kan, gue setuju banget. Jadi nggak bisa masuk. Makanya, Gue setuju banget, tapi karena senioritas kan perintah dari kakak ya udahlah, ikutin aja kan. Nah, itu kelas berapa? Itu kelas berapa, Gap? Oh, dulu. Nggak mau nyebut aku. Oh, dulu ya. Oh iya. Dulu. Nah, buatlah aku jadi ring. Udah jadi nih ringnya nih, besar. Biar bolanya masuk terus kan, pikiranku. Main lah, berjalan nih main. Dibuat juga temanku kayak gitu, ada ring. Jadi ada ring lawan. Ya kan, berdua ini. Ngeliatin aja, masuk, ya kan. Wah, kurang enak nih. Kena muka nggak itu? Pas dilempar kena muka nggak? Kalau itu belum kena. Belum kena ya? Dibuat lagi kan. Kurang enak, terlalu gampang mainnya, terlalu gampang masuknya. Dikecil sama mereka, sampai segini, jadi nggak bisa masuk. Kena mukaku dulu. Ya ampun. Ini bu, kena. Sampai inilah, merah lah. Berjalannya waktu, seperti itulah kurang lebih ceritanya. Tapi gue tahu nih sejarah mukanya Gabriel kenapa jadi kayak gini. Sampai sekarang ternyata. Ini sejarahnya gitu. Bola basket. Gap. Dengar ya. Bang John Will tertawa atas penderitaan kau. Berarti dia pernah nih kayak gini juga nih. Pernah nih buat senioritas ke adik kelas nih. Kebetulan dia senioritas gua, dia senior gua. Dia ngomong gitu. Ya ampun. Gue seumur-umur ya, sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah pindah ke sekolah. Di situ-situ aja terus. Wah, jangan lu, ini berita hoax ini harus dilaporin nih. Waduh. Tetangga sekolah. Nah, jadi dari cerita itu, menurut Gabriel ini apa sih senioritas itu sebenarnya? Artinya sebenarnya apa sih? Apakah artinya itu perintah dari senior atau
perintah itu harus menyakiti kita baru itu senioritas atau gimana coba? Senioritas itu lebih kepada ini ya. Pengertiannya semua itu harus senior. Tapi nggak selamanya senioritas itu buruk ya. Harus ikutin Boleh. perintah gitu. Iya, ada juga yang senioritas tuh perintah-perintah. Jadi mentang-mentang senior, punya jabatan, punya punya apa namanya, punya tingkat yang lebih tua, dia merintah-merintah, si kampret sini kau sini. Ih, Gitu kan. Sini ngeri kau sini kali. kan. Slow lah, Iya, Bang. contoh. Oh, It's okay kan contoh. contoh kan. Sini sini sini. Kau jadilah ring basket atau kayak tadi kan. Coba kau diam. Iya. Diam ya terus ya. Kita tungguin, jangan gerak kau. Diam aja. Atau mungkin ini aku mau lempar granat, kau minggir ya, lompat ya, lompat. Dilempar granatnya, granat bohongan begini. Kita harus lompat kayak gitu. Beneran, gak bercanda, beneran. Betapa malang Beneran. nasibmu. Tapi Berarti itu ya seperti itu senioritasnya. Ada juga senioritas yang baik yang cuma ngomong kayak, lu kalau ketemu kakak tingkat atau abang tingkat, kalau ngomong lihat mukanya ya. nasehat, Kalau nyapa, nasehat. ya kalau nyapa, kalau manggil pakai abang atau kakak ya. Itu bagus. Kalau selama nggak fisik, is okay lah. Emang harus direspek kan, abang atau kakak tingkatnya. Kalau misalnya senior itu mukul adik kelas itu senioritas kan? Oh itu termasuk senioritas. Itu Karena senioritas nggak juga. ada, betul, mereka nggak punya hak sebenarnya buat mukul. Tapi gue Sama-sama nggak. bayar. Tapi sorry nih, Oh. itu tidak bisa dikatakan senioritas dong. Kenapa? Kenapa Ya dengan pertama gini loh, kalau ketika adik tingkat kita kurang ngajar, lu contoh lah sekarang lu sebagai abang tingkat lu datang ke sekolah lu gitu loh, lu lihat di situ ada anak-anak yang mungkin junior lu lah ya di bawah lu, terus sorry maaf nih, dia kurang ajar sama lu, tiba-tiba dia datang, weh lu ngapain kesini, so asik banget lu di sini, itu seperti apa kan? Maksudnya kan itu kan salah satu bentuk pembelaan diri gitu loh, kita tidak bisa langsung menjudge itu, oh itu senioritas, itu kita harus tahu dulu nih apa permasalahannya, jadi Ya boleh kita sih, itu tahu. termasuk sih. Tapi Iya, kan tapi itu bisa apa namanya, diselesaikan bukan cara mukul-memukul. itu dia. Nah, Kalau udah gimana? mukul-memukul mentang-mentang kakak tingkat kan, lu sini, lu punya masalah sama gua, ayo kita kemana? Terminal. Contoh. Ketawa nih seringnya terminal nih. Waduh. Jadi itu tadi menurut Gabriel gitu ya, senioritas itu mukul itu nggak bagus, baru merintah harus diturutin. Nah, ini ke senior kita nih, Bang John Will, pernah nggak sih membuat senioritas ke adik kelas? Ada nggak pengalamannya? Sering. Waduh, enggak sih. Maksudnya gimana ya? Gue pribadi sih gimana ya, pandangan kalian lah. Gue waktu itu masuk organisasi pramuka gitu ya. Mungkin teman-teman semua tahu pramuka lah ya. Pemuda jarang mandi kalau Pemuda jarang mandi. Karena berkemah terus ya. Iya, berkemah terus gitu. Nah, itu kan nggak tahu ya. Maksudnya ketika kita kenaikan pangkat kan namanya juga di situ pasti akan timbul namanya senioritas dong. Makanya kita di sini harus melihat kategori dari senioritas itu, apakah bentuknya positif atau negatif gitu. Negatif, bener banget. Nah, jadi kalau pengalaman dari gue pribadi itu tuh gue masuk pramuka di situ tuh gue emang disuruh gitu, memang bukan disuruh ya, memang tugas gue sebagai cutting yang mungkin pangkatnya kalau kalian tahu namanya bintara, terus bantara, apalagi gitu kan. Nah, ada kan adik-adik tingkat gue yang dulu pengen masuk bantara itu memang harus proses ospek dulu dong dari seniornya. Nah, seperti itu kan. Gue paling kayak gitu, kayak gue hanya ngomong pakai nada tinggi gitu, kayak ngebentak ke dia. Itu kan sebenarnya salah satu fungsinya adalah melatih mental mereka kan. Ketika nanti lu apalagi lu kuliah nih, ketika ada senioritas, apalagi kan lu tau lah mahasiswa itu ospeknya beda bukan dengan dengan namanya SMA gitu. Kayak kalau SMA kayak udah lu gini nih. Sekarang kalau mungkin kayak zaman dulu lah sebelum kita masuk, mungkin terakhir di angkatan di bawah gua gitu, di ospeknya dibawa ke gunung gitu kan, di situ dimarahin, digituin kan,
Nah, itu kan Dijatuhin nggak? Dijatuhin ke lembah gitu nggak? itu mati nanti Pak. Repot. Jangan dong. Jangan. Dituntut kita nggak kuliah di sini. Oh iya iya. Ya, maksudnya gini loh, kita sebagai senior pun ketika mau ospek gitu kan, sebagai senioritas kita tuh tahu gitu porsi-porsi yang mana dan kita tidak pernah menyinggung namanya perasaan mereka. Mungkin kadang-kadang ada memang gue tidak mungkiri juga kalau ada senior yang memang selalu berbicara karena ingin balas dendam. Mungkin kalian ya mungkin apa kita nggak tahu ya dari masing-masing pribadi ketika kalian dipilih jadi panitia ospek kah atau apa yang tadi gue bilang dalam pramuka itu kalian ada unsur dari mana gitu, apakah memang dari hati kalian ingin membentuk karakter tersebut atau kalian memang ingin balas dendam dan ingin Betul banget. dipandang sebagai bully gitu untuk apa kan, karena kita harus lihat juga dari faktor-faktor itu, tidak bisa dari satu faktor doang. Makanya tadi pas gue bilang dari waktu Gabriel permasalahan dipukul itu disebut senioritas, kita lihat lagi apa faktor-faktor yang membuat dia dipukul gitu kan. Gue pernah punya pengalaman gitu, ada tingkat enggak gue yang mukul. Gue yang mukul, adalah seseorang gitu kan, nggak boleh sebut nama kan. Iya benar. Kalau sebut nama gue kena ini royalti, asik. Aja. Bener lah. Nah udah gitu kan kayak ibaratnya adik tingkat ini kurang ajar gitu. Anggaplah si adik tingkat ini namanya B dan si Kating ini A gitu. Ketika si B menjudge gitu ya, apalagi yang pengalaman gue tuh dia menjelek-jelekan angkatan kelas kami gitu loh. Ya lu solidaritas lah di situ loh. Oh iya. Bener nggak sih solidaritas gitu kan? Iya ada. Gue yakin gitu, apalagi solidaritas angkatan gue tuh paling kuat gitu loh. Memang di SMA ya, ini kan kita bicara masalah SMA gitu. Solidaritas di angkatan gue tuh memang kuat gitu. Ketika satu dihina angkatan gue ya nggak ada yang nggak terima gitu, si A ini nggak terima. Pertama dia masih nanya baik-baik gitu kan, kenapa gini nih, tapi ya gimana, kita manusiawi gitu. Terkadang kalau kita sudah ngomong baik-baik tapi disentak balik, apa sih respon kalian gitu kan. Ya akhirnya ya terpaksa lah dia pukul gitu. Maksudnya itu kan sebagai pembelajaran biar dia tidak melakukan itu lagi, bukan unsur gue pengen menjajah lu. Kalau gue bilang senioritas yang salah adalah ketika si B ini salah, belum tahu permasalahan pastinya apa yang menyebabkan faktornya, tiba-tiba main pukul. Itu namanya baru senioritas yang salah gitu. Dan di situ juga kita harus lihat gitu, senioritas itu dibilang yang salah itu seperti apa. Yang mungkin gue nggak tahu sih, kalian pernah ngerasain namanya zaman dipalak nggak sih? Bener banget. Woi, sering. Nah, ya kayak gitu itu banyak gitu. Tapi puji Tuhan gue nggak pernah merasakan dipalak gitu. Kayak ibaratnya. Lu belum pernah dipalak bang? Ya, lu mau malak kan? Palak ya. Biar gue kirim. Palak sekarang itu karena online PSBB, jadi palaknya lewat OVO. Oh siap. Ngancamnya pakai apa Pak? Palak itu namanya palak itu ada ancaman gitu. Pisau ya. Seber lu ya, yang mukanya molor gitu. Jangan lah, itu beda. Kan itu maksudnya itu gitu loh. Ketika senior ingin memalak, itu kan namanya adalah senior yang mencari nama, eksistensi gitu. Ketika mungkin ya, ketika antar ada masuk anak kelas 1 SMA yang baru, angkatan baru, kita udah senior gitu kan. Weh, lu hati-hati tuh sama abang ini suka gini. Maksudnya kan dia ingin dipandang seperti itu. Nah itulah salah satu senioritas yang salah, di mana dia pengen diseganin sama banyak orang tapi dengan cara yang salah. Makanya itu kita harus lihat baik lagi gitu, faktor-faktor itulah yang memang harus kita perhatikan ketika kita ingin bicara masalah senioritas. Itu tidak semua senioritas itu salah gitu loh. Itu harus kita perhatiin. Berarti Gabriel ini secara langsung setuju dengan kata Bang John Will tadi dong? Ya, asal senioritasnya itu tidak menjajah kebebasan ya. Tidak menjajah kebebasan pribadi. Oh, saya bukan gitu. tentara Jadi, Jepang. Lu kebebasan lu tuh misalnya contoh mau pergi kemana? Lu nggak boleh ya, lu senior nih, lu nggak boleh nongkrong di sini. Lu junior nih, lu nggak boleh nongkrong di sini. Lu makan ini dulu nih, lu junior nih. Lu pakai kaos kaki yang hitam, lu junior, buat nandain lu junior gitu. Oh iya, kayak tadi ya, lu jadi ring basket. Iya, lu jadi ring basket lu situ. Benar. Gua mau cerita satu lagi nih nggak kalah unik. Pemalakannya ini agak beda. Lu jadi gawang. Karena biasanya orang malak kan biasanya gimana? Gua kira lu jadi gawang. Yang kedua ceritanya. Susah dong. Masa gua harus ini? Maksudnya
Gue kira lu Bergaya kan? ngangkang gitu loh, lu ngangkang gitu kan, lu ngangkang gini, siapa yang bisa masukin ke sini tuh yang menang gitu kan. Nggak, ada lagi Ini pemalakan, pemalakan. Malakan ini unik. Biasanya orang dipalak kan kayak, weh, Dix, Dix, sini. Cuy, sini cuy. Bagi duit dong, gitu kan. Ini enggak, ini santai ngomongnya. Eh, sini kamu. Gitu. Iya bang, kenapa bang? Tanya baik-baik. Nih, gue lapar. Gue mau mie ayam. Nih, gue kasih uangnya, lu beli mie ayam. Dikasih lah uang sama dia kan. Wih, baik banget nih senior nih. Cuman merintah gitu doang kan. Pas gue lihat, cuman goceng dikasih. Sisanya gue yang nombokin. Mie ayamnya 12.000, gue dikasihnya goceng. Dan itu sering terjadi. Nah, itu gue pengen bela tuh. Gue gini ya, gue terkadang sering nongkrong sama teman-teman gue di luar gitu. Maksudnya nongkrong dalam artian tuh, gue sering berdiskusi dengan teman-teman gue yang di luar gitu. Karena gue nongkrong nggak mau sebatas nongkrong biasa doang. Gue pengen cari ilmu di Benar. luar. Nah, Iya. gue sering ngalamin kayak gitu tuh. Gue pernah disuruh kan. Nih, gue ada duit apa? Ada duit segini, 5.000 ya. Itu gue inget banget. Lu harus bisa beli ini jadi nasi goreng 4 porsi. Mikir, gimana caranya itu bisa jadi 4 porsi? 5.000. Benar. Satu nasi goreng itu 11.000 kalau nggak salah kemarin tuh. Ya waktu itu 11.000-an lah. Di situ gue berpikir keras, di mana duit gue tinggal 10.000 gitu loh. Gue hanya bisa beli satu porsi doang buat nambalin kayak gini. Gue bilang lah ke abangnya, bang, setengah porsi berapa? Setengah porsi bisa lah dek, 5.000 kayak gitu kan. Ya udah deh bang, gini kita beli 4 kan. Oke bang, yang 2 setengah porsi, yang 2 lagi sepertiga porsi. Lu pikirin gimana? Sebelum gua anterin itu ke abang-abang itu, masih sisihin lagi sampai bener-bener rata. Itu sebenarnya yang memang gue mikir ya, itu adalah salah satu, mungkin menurut gue itulah salah satu sifat nyuruh atau gimana ya, gue merintah yang memang itu buat logika lu jalan gitu loh. Ya ibaratnya lu beli 5.000 gitu loh. Gimana caranya itu bisa menjadi beli ayam yang harganya 12.000? Coba lu tanyain setengah porsi, mungkin nggak dapet. Kan dia hanya bilang lapar, tidak bilang, dia nggak bilang gue mau pokoknya ini harus full nasi mie ayamnya harus bisa dapat satu Full porsi. porsi gitu ya. Bilang, dia nggak bilang gitu loh. Itu sebenarnya kita harus cermatin gitu. Kadang-kadang senior Benar itu banget. ada Gue permainan setuju. kata di situ. Gue Kayak gitu. setuju banget sama Bang John Will. Tapi ada sisi positifnya di saat seperti itu. Karena pasti satu angkatan itu pasti pernah digituin, ya kan? Dan angkatan gue itu kebetulan cukup solid. Jadi begitu ada temen yang digituin, kita tuh semua satu angkatan patungan. Kenapa, kenapa, kenapa? Patungan tuh. Jadi solid kan? Jadi Oh, melatih kesulitan. mau melatih kesulitan, udah pasti. Karena memiliki nasib yang sama. Baik, benar. Karena memiliki nasib yang sama. Dilatih tuh kesulitannya. Berapa-berapa. Akhirnya semua rembukan. Dari gope aja, dari 500 perak, itu dikumpulin jadi 12.000. Bahkan jadi 2 porsi. Gak semua senioritas tuh buruk. Asal tahu aja porsinya. Bener yang kata Bang John Will. Selama nggak Sebentar. menjajah kebebasan, is okay. Karena Jadi, yang menjajah kebebasan itu kan yang buat ya, mahasiswa atau pelajar itu jadi terbunuh kreativitasnya. Tuh. jadi kalian ini membela senioritas, apakah karena kalian suka senioritas atau karena apa nih? Dari tadi kayaknya karena kan tadi kalian kayak membela, maksudnya jadi maksudnya kalian kayak pengen aja senioritas terus ada di kehidupan siswa atau mahasiswa. Karena melatih lah, apalah, apakah memang buat kalian benar-benar setuju? Apa memang nggak ada hal negatif? Nah, sebenarnya kan baik lagi gitu. Topiknya kan senioritas. Senioritas itu gue bilang kategori ada 2, positif dan negatif. Yang kita bahas adalah positifnya gitu. Nanti kita ceritakan negatifnya apa gitu. Dan pengalaman hidup itu tidak pernah bohong dong. Pasti lu sendiri kan lu punya pengalaman gitu. Gimana senioritas yang di sekolah lu mungkin atau di kampus gitu. Jangan jauh-jauh lah, mungkin di kehidupan kita sehari-hari itu senioritas itu selalu ada gitu loh. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kalian punya abang atau kakak gitu, yang sering perintah-perintah. Itu kan salah satu bentuk senioritas juga gitu loh. Yang mungkin ya pada fasenya lu lagi malas banget untuk melakukan apa-apa karena lu capek gitu loh. Nah, tapi satu ketika gue jujur ya, gue abang gitu, gue sering perintah adek gue gitu loh. Kayak ibaratnya, weh ambilin ini dong. Gue nggak pernah bilang minta tolong.
Gue hanya bilang, "Weh, ambil ini dong." Tapi pada akhirnya gue bilang makasih gitu. Tapi menurut gue itu cara gue salah gitu loh. Ya, gue Iya. tahu, tapi gue langganan selalu bilang ya cara gue salah, tapi gue langganan selalu bilang itu terus gitu, lakuin. Berarti kayak karena sudah terbiasa ya, jadi termindset di otak gue gitu. Berarti itu termasuk senioritas negatif ya? Negatif. Karena tapi ada juga sih menurut gue senioritas yang memang parah banget ya. Mungkin gue sering lihat ya di YouTube atau di Instagram gitu, di mana ya lu tahu kan senioritas yang sampai orang adik kelas itu sampai meninggal. Benar banget. Nah, sebelum kemarin tuh ditelepon sama produser dari podcast ini kan, ditelepon bilang kita bicara tentang senioritas. Gue nonton tuh di YouTube iseng-iseng. Gue mau belajar dari topik dulu dah, apa nih senioritas. Nah, pas gue lihat-lihat, yang gue kagetkan adalah di Taruna Polisi pun ada orang yang sampai meninggal gitu loh. Ya seharusnya senior mereka tuh membina, tapi ada yang sampai meninggal. Nah, itulah makanya salah satu bentuk senioritas yang salah menurut gue. Gue nggak tahu kayak gimana. Apalagi banyak lagi nih. Lu tahu kan ada tuh yang siswa-siswa yang sampai bunuh diri gitu kan, gantung diri di sekolahnya sampai sekolahnya angker, sampai sekolahnya terkenal gitu kan. Sampai karena frustasi kan ngadepinnya. Itu makanya gue kadang-kadang gimana ya, gue salah satu orang yang memang hate banget kalau ngeliat ada namanya senioritas yang sampai kayak gitu dulu. Ada dulu tuh dibully, memang bener-bener dibully gitu. Yang ya gue nggak tahu ya, gue ya mungkin kalian pernah punya panggilan khas gitu kan di sekolah tuh. Ya, dikasih nama. Nah itu, apalagi sekolah gue gitu, langganan sekolah gue adalah panggilan nama bokap gitu. Itu langganan gitu. Kalau nggak sebut nama bokap itu nggak afdol gitu. Benar-benar. Itu di sekolah gue gitu. Dan maksudnya kadang-kadang ada orang-orang yang memang kayak mental ya belum siap untuk menghadapi itu gitu, fasenya belum dapat ke situ. Tapi ketika dia di judge kayak ibaratnya, sorry ya, dipanggilnya kayak ibaratnya, weh lu tuyul, karena badannya kecil, terus kepalanya agak botak, dipanggil tuyul. Dia mungkin sehari-hari akan terbawa gitu, terngiang-ngiang. Ketika nanti contoh ketika dia jalan kemana ada orang nggak kenal lagi cerita tiba-tiba iseng-iseng. Contoh nih, gue ngobrol sama si Gabriel, terus anak itu lewat gitu. Woi, gue suka ngeliat tuyul. Lu bakal termindset nggak sih anak itu bakal kayak ngerasa dipanggil nggak sih gue? Kayak gitu kan? Karena itulah karena udah sering. Itulah karena ya senioritas itu juga kadang-kadang buruk juga di situ gitu loh. Mereka tidak memahami apa yang terjadi, tapi mereka maksudnya mereka tidak mengerti apa dampak kedepannya gitu loh. Mereka asal panggil kayak gitu. Gue kadang-kadang suka ngeliat kayak gitulah, makanya ya gue menurut itu kayak kurang bagus gitu. Nah gue sekarang tanya ke lu, Dok, menurut lu definisi senioritas itu apa sih? Wih, dibalik ditembak, yang mau nanya ditembak. Nah, jadi menurut gue sebenarnya senioritas itu sebenarnya nggak jauh dari kalian sih, nggak jauh dari kalian, tapi sebenarnya lebih spesifik, kalau gue pribadi lebih spesifik kalau itu main fisik dan main mental. Tapi lebih parah sebenarnya main mental sih. Main mental sampai ada tadi bunuh diri kan, karena mental health-nya itu udah terganggu, udah sakit. Nah, jadi menurut gue tuh senioritas itu adalah perilaku yang dilakukan oleh orang yang lebih tua dari kita, yang membuat diri kita itu apakah secara fisik atau mental rusak ataupun rusak ataupun ya semacam itulah. Gitu sih menurut gue. Gue setuju banget. Nah, apalagi itu kan Sando bilang itu dari sisi negatif ya, yang merusak mental. Nah, tapi menurut lu apa tuh, Gap? Sisi positifnya. Bentar, kok jadi gue yang jadi bawa. Jadi gimana, Gap? Dari definisi yang gue berikan tadi, apa? Menurut lu jadi gimana apanya? Contohnya. Sisi positifnya? Sisi positifnya maksudnya. Jadi cerita. Jadi lu punya cerita sama temen angkatan. Jadi Leoni, wah si kampret nih pernah nih jadi tiang basket nih gitu kan. Jadi cerita kan, jadi ketawa. Wah dulu nih, gue inget banget nih. Si Gabriel nih, kita patungan mie ayam nih buat dia nih, disuruh kakak tingkat. Tapi bukan itu jadi mental ini juga, mentalnya terganggu juga, bukannya yang orang yang dibuat itu juga jadi mental terganggu kan karena itu. Tergantung respon dari orang tersebut dan tergantung dari lingkungannya.
kalau emang temen lu support bang, support lu kayak ya udahlah kita ikutin aja, kita enjoy aja gitu. Anggap aja nih lelucon buat hiburan kita juga. Selama nggak main fisik ya, nggak mukul, Iya, iya. nggak nendang, oke. Jadiin cerita, itu kan bisa jadi cerita-cerita lucu. Berarti Tapi ya, berarti nggak salah dong. Berarti nggak salah dong kalau senioritas yang negatif itu buat alasan kalau misalnya dia buat senioritas negatif itu jadi pengalaman buat kita yang dibuat jadi sara. Gimana? Nah, ya benar, gua jadi pengalaman. Jadi betul. karena itu juga kembali kan, pas Iya. pas gue ngalamin juga, oh nggak enak ya diginiin ya, nggak enak ya dijadiin bahan bercandaan sama kakak tingkat. Oh gue nanti nggak boleh kayak gini sama adik tingkat gue. Oh Iya, gue nggak boleh. berarti yang kakak kelas yang ngelakuin itu ke kita dengan alasan supaya jadi pengalaman itu benar. Mereka lakukan itu benar dengan alasan seperti itu. Ah, ini bisa jadi Tergantung. pengalaman. Ini bisa jadi pengalaman nanti dong untuk adik Oh kelas yang di tergantung, bawah. tergantung, Dari mananya? tergantung kondisi. Kalau emang dia have fun pribadinya, oh nggak apa-apa, enjoy aja. Gue suka kok diinin buat jadi cerita, is okay. Tapi kalau ada yang tertekan, ya enggak, kita setiap orang berbeda-beda loh. Mungkin bang, gua nggak tertekan, gue enjoy aja. Oh boleh-boleh aja, jadiin bahan ketawaan. Gue juga sering ketawa kalau gue diceritain kayak gitu jadi tiang basket kan. Tapi mungkin di Bang John Will atau di Bang Cando kan pasti berbeda responnya kan. Benar, benar, benar. It's Bener, okay. makanya Dan dunia kebetulan angkatan gue support gitu loh. Kayak ayolah, ayo, nggak apa-apa, ayo, yuk, bangkit lagi, yuk, support, bangkit lagi. maksudnya support lu buat dibully. Bukan, bukan support buat bully, maksudnya support untuk eh, jangan jadiin ini tuh tekanan diri lu gitu loh. Oh, yes. Motivasi bukan support. Support gue kira lu Motivasi, mau support motivasi kan. bully. Masa support gue dibully, udah juga bilang aja jadi tim basket gitu, Nah makanya itu nggak gitu dong. kan gue kira kayak gitu, dikiranya lu Nah, di support untuk dibully gitu loh. kayaknya hampir semuanya udah jadi tiang basket kayaknya. Hampir tiang basket di sekolahan udah nggak pernah dipakai itu. Aduh, Manggil kasihan. aja deh, ini deh jadi tiang basket nih. Kayaknya lu pulang-pulang ke ini, ke apa, ke ketika nanti lu pulang ke sekolah lu gitu kan, contoh iseng ada turnamen basket, kayak lu nggak di ini deh, tiang basketnya diganti sama lu deh. Lu dinaikin Tiang gitu. ganti jadi pelajar-pelajar di situ. Lu naik gini kan. Digantung. Aduh. Baru lu Tapi itu dikasih jaring-jaring kan di bawahnya. Tapi ada juga nih, gue mau cerita juga soal negatifnya. Jadi punya temen juga yang dibully, itu dia dendam banget, Sampai dendam dendam. banget, kusumat, bener, dendam. Karena itu bahayanya ya, namanya namanya senioritas itu bahayanya di situ, dendam. Karena kalau udah dendam, emosi itu nggak ada yang bisa ngontrol. Sampai dia sumpah-sumpah, wah, sampai ketemu, sampai gue punya power Iya, buat balas dendam, gue akan balas dendam. ada tuh kayak gitu emang. Bayangin sampai kayak gitu. Sampai di sumpah serapah. Wow, mungkin mungkin lu di sekolah aman, lu bisa ngebully gua, lu bisa nyuruh-nyuruh perintah gua, tapi lu di luar nggak akan pernah aman gua buat. Ya Sampai benar. kayak gitu. Tapi sih Itu kalau kalau sumpah masih mending sih kata gue sih. Cap. Tapi lu belum pernah nemuin kan ada yang udah adik tingkat, dilakuin gitu ya. ya adik tingkat tuh sampai bener-bener ke sekolah tuh akhirnya karena saking traumanya ya, dibully dan segala macem, dia sampai bawa sajam loh ke sekolah. Gue pernah baca tuh di berita atau di mana tuh. Bawa Dia apa? sampai bawa sajam, Saja. senjata tajam. Oh, Gua gua ngeri banget kan kayak gitu kan. Maksudnya benar banget. lu bayangin mentalnya sampai udah kayak gitu loh, sampai Iya. kayak dia mungkin apa pengen defense diri dia tapi dia tidak bisa defense gitu loh, akhirnya dia terpaksa gitu harus apa membawa kayak gitu loh, ya ngeri juga gitu kan, ya kita nggak tahu baik-baik dia anak polisi gitu kan atau anak tentara, tiba-tiba lu tau lah anak Jakarta pasti sering bilang beceng-beceng, lu tau lah maksudnya apa kan, bawa pistol gitu kan ke sekolah, gila kan, maksudnya lu Langsung ngebully gua tembak. tembak lu gitu kan, itu maksud gua kayak apa ya, itu salah satu mungkin bentuk bentuk apa ya, senioritas yang menurut gua wah udah ngerusak mental tuh kayak gitu Ya. gitu loh. Itu tuh Itu nggak baik. iya benar. Itu bisa jadi bukan jadi salahnya senioritas, malah nanti kalau misalnya ketahuan malah salahnya anak itu kan karena dia buat senjata sajam. Padahal asal usulnya sebenarnya dia mau defense untuk Betul defense banget. dirinya. Tuh karena tidak ada power gitu, makanya kadang-kadang gua jujur ya, gua di Bandung tuh selalu nyari namanya tuh backingan ya, Backingan ya. backingan nah Baking ya, mungkin baking.
kalau di Bandung backingan ya, atau orang Sunda bilangnya itu dekengan. Dekengan itu ya sama kayak backingan gitu loh. Gue nggak tahu sih di sekolah kalian disebutnya apa. Nah, eh itu tuh apa ya? Di di Bandung tuh semua tuh pasti nyari itu gitu loh. Karena ya kita siapa lagi yang bisa lindungin kita selain itu Benar. gitu dekengan itu. Makanya gue bilang ya cobalah untuk apa? Maksudnya gue selalu dikasih tahu sama abang-abangan gue. Udah, Nih, lu coba cari link lu lagi. Kalau ada apa-apa lu hubungin gue, lu hubungin. Maksudnya kan kita kayak merasa dijaga gitu loh. aman ya, Tapi aman. iya, walaupun itu tapi kita jadi semakin lama jadi bergantungan dengan orang. Ketika ada suatu orang yang tersebut tidak bisa membantu, malah kita yang akan jadi repot itu. Nih, dengan itu gue jadi teringat sama ini apa ya, terakhir apa ya? Ada cerita yang gue rasain karena alasan supaya gue di backing. Jadi abang kelas nih, gue masuk ke sekolah gue, dia lihat gue, baru dia bilang, di sini orang-orangnya jahat-jahat, maksudnya senioritasnya tinggi banget nih. Akhirnya gue takut, dan dia menggunakan itu menjadi sebuah alat yang digunakan juga sebagai senioritas. Jadi dia bilang gini, ya udah, ada apa-apa lu kasih tahu gue aja. Tapi yang gue mau lu lakuin ya. Gue suruh ambil air putih, mau gue suruh ini mau. Nah, itu kan juga sebagai apa ya? Alasan senioritas yang perlu juga itu dibuang gitu kan. Karena supaya di backing lu harus turutin gue. Nah, itu juga gimana tuh? Ini pendapat terakhir ya, karena udah panjang juga nanti podcast ini nggak selesai. Gimana? Tuh. Besok kita bikin episode 2 ya. Boleh. Bisa. Episode 2. Itu juga ada. Jadi dalam tanda kutip adik asuh tapi adiknya itu diperintah-perintahin. Ya, Ini yang negatif ya. Ya gitu. Jadi dia di backing emang sama kakak tingkat, tapi dia diperintah juga sama kakak tingkat tersebut. Iya, sama aja dia itu kan, juga sama aja itu. Tapi gue pribadi ya, gue malah nggak percaya sama yang kayak gituan. Lu gimana tuh? Kenapa gue nggak percaya? Faktornya itu ada 3 hal. Pertama, dia ada maunya. Benar, pasti dong. Ya kan? Yang kedua, dia pengen lihat diseganin. Iya. Gitu kan? Yang ketiga adalah lu dibodohin sama dia. Nah itu, yang ketiga itu alasannya sebenarnya. Karena apa? Karena setelah dia lakuin semuanya itu ke gua, akhirnya setelah 1 tahun dia selesai dari sekolah di sekolah kami itu, setahunnya dia dikeluarin coy karena buat masalah. Nah, akhirnya gue nggak ada backingan dan gue makan tuh semua yang disuruh-suruh dia. Sama aja dong bohong. Nah makanya gue juga nggak yakin sih, maksudnya ketika lu dibilang lu ikutin kemauan gue backingin lu. Tapi ketika lu dihadapin masalah, gue nggak yakin dia bisa datang. Iya, benar. Benar banget. Gak ada yang gratis cuy. Kencing aja bayar 2.000 ya kan? Iya benar, gak ada yang gratis. Lu bisa ngelakuin apa? Lu bisa muasin apa ke gua supaya gua bisa bantu lu, kan gitu kan? Iya, yang lebih parahnya dia malah sebenarnya nggak punya apa-apa, sebenarnya nggak punya nama sebenarnya, tapi dia sok-sokan gitu karena anak baru kan. Wah, anak baru nih, enak juga nih. Dia nggak ada nama sebenarnya, gitu loh. Benar. Gue pribadi sih gini ya. Gue pribadi adalah ketika gue pengen masuk ke suatu tempat tersebut, kita survei dulu dari luar. Kan? Tanpa maksudnya gini, kalau lu nggak mau jadi orang punya backingan, lu survei dulu dari luar, lu kenal dulu tuh sekolah dari mana gitu. Ibaratnya kayak gini dah, gue jujur pertama kali masuk Unai, gue nggak tahu apa-apa gitu loh. Gue nggak tahu apa yang terjadi di situ, gue nggak tahu di situ tuh kayak gimana senioritasnya. Nah, itulah makanya fungsi kita mensurvei terlebih dahulu sebelum kita terjun. Itu maksud gue tuh. Betul banget. Itu salah satu solusi ya. Nah, tapi ada solusi yang lain nih, Bang. Gue mau nanya nih sama abang-abang tingkat nih. Karena kan gue pribadi udah ngelewatin kan. Biasanya gue ya dibantu lingkungan. Tapi ada nggak sih Bang solusi yang lain Bang? Kok jadi gue yang nanya ya? Balik lagi gue nanya. Ada solusi yang lain nggak sih buat ini? Buat yang udah ngalamin jadi trauma atau yang lagi ngalamin? Gimana tuh solusinya tuh? Dari gue ya. Gue sebenarnya hanya ada 3 tips sih buat nyelesain kayak gitu. Kalau lu lagi
dalam fase lu dibully, oke, lu coba jadi orang yang dewasa gitu. Ketika lu dibully, maksudnya ini konteksnya bullynya kan banyak hal gitu. Ketika lu dibully fisik, lu harus ini dong, harus mau nggak mau, lu harus bela diri lu harus defense gitu. Ketika lu dibully fisik, kalau dibully hinaan, lu harus pinter. Ketika lu dibully hinaan, lu balikin hinaan itu ke dia. Sorry bang, lu nganggap gua bodoh, gua nggak yakin bang lu bisa ngelewatin ini dengan baik bang. Lu ketika sekolah, lu dididik sama orang tua lu kasih omongan yang memang tajam dan tapi maksudnya Nanti adalah dipukulin. menyentuh. Nanti dipukulin. Kalau lu dipukulin kan gue balik lagi, lu harus bisa belajar defense. Kalau lu mau nggak mau, lu harus bisa belajar defense. Ini pengalaman gue ketika gue pengen dibully gitu. Gue jujur, gue kelas 1 SMP gue berani lawan anak kelas 3 SMA. Itu Taekwondo, kenapa? taekwondo. Gue kebetulan ini Karakatau. Gunung. Karate. Yang gitu. Enggak, gue nggak ikut bela diri apa-apa. Maksud gue ketika mereka ini gitu loh. Mereka mau bully gue waktu itu ingat gue pegang bola gitu, gue main bola plastik, bolanya diginiin, diteplak gitu, lu jangan main bola di sini, gue tarik bolanya, maksud lu apa? Ini lapangan gue bayar sekolah ini, kalau lu bayar sekolah ini, kalau lu yang punya sekolah ini, gue fine, gue terima, tapi lu apa di sini, lu hanya mahasiswa biasa, lu murid biasa gitu, gue bela kayak gitu. Itu kalau satu SMP gue berani ngomong kayak gitu loh, ya kali gitu. Ya sebenarnya dalam hati gue juga takut nih bayi-bayi gue dipukulin gitu kan. pulang nggak aman nih kayaknya. Makanya kita harus defense gitu, mau nggak mau, biar mereka melihat, oh ini nyalinya gede gitu loh, ini patut diperhitungkan kayak gitu. Gue ada citra yang baik ya maksudnya. Ada citra, yang maksudnya mereka menjudge, akhirnya mereka termindset, oh ini orang harus perlu diperhatikan nih, punya nyali gitu. Gue nggak tahu nanti gedenya gimana nih. Gue nggak yakin gini. Dan yang kedua adalah lu minta support dari teman-teman lu, bener kata Gabriel tadi gitu loh, support teman-teman tuh paling utama gitu loh. Ketika tadi Gabriel bilang lu disuruh beli mie ayam harganya 5.000 12.000 tapi lu dikasih duit goceng doang 5.000 lah ya. Nah apa fungsinya teman tuh itu membackup semua. Makanya fungsi ketika lu itu, makanya 3 hal tadi itu, lu defense diri lu sendiri, yang kedua lu siapin mental lu, yang ketiga adalah lu harus bikin circle lu itu jadi circle yang paling kuat. Itu sih tips dari gua. Bang Cando nih gue mau nanya, karena gue penasaran banget sama ceritanya Bang Cando nih kan. Kayaknya sangat mengerikan sekali. Nanti dia dapat gelarnya SCK. Iya, apa tuh? Sarjana cuci kolor. Canda dong. Enggak. Tapi memang benar. Banyak sih yang gua disuruh kayak gitu, sebenarnya banyak. Nah, tapi kalau soal tips sebenarnya yang gua lakuin itu sebenarnya lebih ke guru sih. Guru itu juga sebagai bisa jadi penolong kita sebenarnya. Tameng lah ya. Tameng sebenarnya. Jadi waktu itu gua disuruh ambil air putih kan, air minum. Karena jadi gini posisi sekolah kami, lapangan futsal, asrama, dining itu tempat minum sekaligus tempat makan. Jadi kalau habis air putih di asrama harus ke dining dulu. Nah gitu. Jadi gue disuruh ambil air putih ke dining dan sebelum kembali ke lapangannya ketemu sama guru yang juga ternyata kenal sama gue gitu kan. Jadi gue di cover sama guru itu. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatin sebenarnya benar. Kalau nggak dari teman bisa dari guru juga, ya kan? Itu juga bisa kita mengcover kita gitu loh. Asik banget jadi pembicaraan kita ya sore hari. Terjawab kan, Gap? Tapi kata gue kurang masih siapin part. Sebelum terakhir nih, apa nih pesan kepada mahasiswa di Unai khususnya senior atau junior dalam hal senioritas? Coba dari Gabriel terakhir. Jangan pernah melakukan sebagai senior, jangan pernah melakukan senioritas dalam bentuk fisik. Dan sebagai junior, respectlah kakak tingkat dan abang tingkat kalian. Karena itu adalah salah satu aset juga. Mereka itu kakak tingkat, adik tingkat itu aset ke depannya gimana. Kalau mereka sukses, lu juga bakal sukses. Benar banget. Percaya nggak? Percaya banget kan? Gak mungkin kalau lu punya hubungan baik, pasti, wah nih si Gabriel nih. Dan begitu pun gue juga. Wah nih kakak tingkat gue baik nih, bantu-bantu dulu nih. Gitu. Jadi ambil
mengurangi lah sisi-sisi kayak gitu. Udah kuliah juga buat apa sih, ya kan? Kalau buat seneng-seneng doang mah, ya banyak kali yang bisa disenengin dari game, dari apa. Gitu sih kalau gua. Oke, Lebih dari Bang John respect, Will. paling respect. Oke, Kalau dari Bang dari John Will. gua, jadilah senior yang dihormati dan disegani dengan hal yang positif, dan jangan pernah namanya kalian menjatuhkan seseorang karena keinginan kalian buat senior ya. Terus juga kalian jangan pernah mencoba untuk menjadi seorang diktator eh, dalam posisi kalian. Kan kalian Betul. posisi senior, kalian nggak boleh diktator, harus niruin ini, jangan seperti itu. Dan kalau buat junior, jadikanlah kakak tingkat kalian itu sebagai abang kalian, dekatinlah, eh, bergaullah dengan sewajarnya, terus tetap hormatin ya, walaupun kalian dekat tapi hormatin juga. Dan kalian juga harus saling membantu, bukan berarti harus mau disuruh-suruh. Kadang-kadang juga kita bisa minta tolong ke senior kita, kalau namanya senioritas, yang hubungan senioritas dan junior yang baik gitu, itu namanya nanti keselarasan, yin yang yang, apa sih gue lupa tuh yang Cina tuh, yang keselarasan tuh seimbang. Yin and Yang, Yin and Ya, Yang. ya itulah pokoknya kayak gitulah. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah pembahasan kita ini, sebenarnya senioritas itu adalah hal yang bagus kalau misalnya itu dipakai saling menguntungkan. Apa simbol itulah. Mutualisme. Mutualisme. Nah, itu. Ya, Jadi jadi anak IPS ya Pak. iya benar. Ya, jadi harus saling menguntungkan antara senior dan junior. Nah, jadi bangunlah jaringan yang baik antara senior dan junior, dimanapun kita Hubungan. berada, lingkungan kita, maka semuanya akan lebih baik ke depannya. Oke. Bener banget. Terima kasih nih untuk Gabriel dan Bang John Will yang sudah menemani podcast di sore hari ini, di sesi ini. Untuk menutup podcast ini biasanya ada, oke, ini ya lagi nih. Yupi, you Unopi, gitu aja. Yupi, you boleh. Yupi, you Unopi. Oke. Ya. Oke ya. Kayak partai. Gue itu enak lu. Gue sampai 3 ya. 1, Oke. 2, 3. Yupi, you Unopi. Yes. Oke ya. Jadi thank you buat Bang John Will, Gabriel, semoga thank you juga udah ngundang. Ya, terus berkati. Ditunggu part 2-nya ya. Siap, nanti bisa dibicarain sama produser kita. Kan tadi kan masih SMA, belum kuliah. Iya. Masih banyak lagi cerita tentang senioritas yang seru, gak kalah seru. Oke. Thank you guys. Oke. Thank you Amado. Bye. Bye.